Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama Erwan Motovlog di part 2 arus mudik, arus balik Lebaran. Setelah kita rest di pom bensin Loh Bener, istirahat untuk pertama kalinya di jam 11 lewat 9 menit, dan itu kita sempat makan terlebih dahulu sampai kurang lebihnya 10 sampai 15 menitan. Selain itu juga kami sempat mengisi bensin terlebih dahulu untuk pertama kalinya mengisi bensin di Loh Bener yang sebelumnya hanya menyisakan 4 bar. Jadi saya hanya membeli bensin Rp20.000 untuk bisa full tank. Perjalanan masih cukup jauh, kurang lebihnya baru memakan separuh atau mungkin baru seperempat jalannya. Jadi kami harap cuaca bisa mendukung, perut dan tangki bensin sudah full tank. Jadi kami siap menerabas jalan Pantura ini di kecepatan rata-rata 60 sampai 70 km per jam. Angin terasa lebih kuat dibanding sebelumnya karena sudah memasuki jalan Pantura yang berdekatan dengan laut pantai utara, sehingga angin laut pun sangat kencang. Kembali masih merekam dengan menggunakan kamera Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ini, yang dimana bisa menjadi CCTV berjalan kami untuk meliput kejadian sepanjang perjalanan ini. Dan juga baterai sudah berkurang, kurang lebihnya di angka 65%-an sejak tadi pagi di Cirebon terhitung 80%. Mudah-mudahan baterainya masih aman lah ya sampai ke Bekasi nanti. Di sepanjang perjalanan ini terlihat lengang, hanya beberapa kendaraan dan juga warga-warga lokal. Jadi kami pacu kendaraan di kecepatan antara 70 km per jaman. Kilometer di speedometer ini pun tak terlihat karena di siang hari matahari terik dan tidak bisa melihat speedometer. FYI, di sepanjang perjalanan kami ini tidak pernah terlihat polisi yang berjaga ataupun merekayasa lalu lintas karena sudah bisa dipantau sejak dari tadi pagi sampai sekarang jalanan cukup sangat lengang. Mungkin di video part 2 ini akan menunjukkan seluruh jalan Pantura yang melintas dari arah Indramayu menuju ke Karawang, dan mungkin ada bagian part lain lagi yang mungkin belum sempat kita upload di video konten kali ini karena durasi yang sangat panjang. Terlihat beberapa kendaraan padat, entah ada apa di depan sana. Terlihat kepadatan kendaraan, mungkin kendaraan yang akan hendak memutar balik sehingga membuat menumpuknya kendaraan. Seperti inilah tampilan saya menggunakan chest strap di dada. Mungkin terlihat aneh dan nyeleneh, tapi apa mau dikata, motovlogger yang masih belum memiliki action cam. Mungkin dari tadi kantong plastik Alfamart yang berada di depan mengganggu pandangan dan juga mengganggu penglihatan ke speedometer. Namun karena di gantungan bawah sudah penuh, hasil memanfaatkan holder stang yang ada di motor.
dan terlihat juga bendera merah putih yang menyangkut di spion motor. Sengaja saya pasang untuk pemanis dengan balutan merah putih yang menandakan semangat untuk menemani di sepanjang perjalanan. Cuaca cukup cerah namun sedikit mendung dengan adanya gumpalan awan hitam yang terlihat. Semoga tidak turun hujan. Warga-warga lokal penduduk asli Indramayu ini sebagian besar pekerjaannya yaitu sebagai nelayan dan juga petani, baik petani sawah maupun petani ladang jagung dan juga petani bawang yang terkenal dengan bawang Indramayu. Bahasa Indramayu juga tidak jauh berbeda dengan bahasa Cirebon yang mungkin hampir mirip, namun ada sedikit perbedaan, hanya sedikit. Baik, video kita langsung loncat ke sini. Entah daerah mana ini, kalau nggak salah ini daerah Eretan yang sudah dekat dengan pantai. Mungkin beberapa jam lagi akan sampai, atau kemungkinan 3 jaman lagi sampai di Kabupaten Bekasi. Rumah pinggir jalan Pantura ini mungkin setiap hari atau bahkan setiap jam perlu untuk disapu ataupun dipel, karena mengingat debu jalanan Pantura ini yang cukup banyak dan juga volume kendaraan yang berlalu lalang cukup sering, sehingga memaksa untuk warga sekitar sering-sering menyapu rumah. Terlihat cuaca di depan agak sedikit mendung. Ya, mudah-mudahan jangan turun hujan dulu. Kasihan anak dan istri nanti kalau kehujanan. Sudah kemarin pas balik mudik hujan dari Bekasi sampai Karawang, terguyur hujan, masa pulangnya lagi kita hujan-hujanan. Dan di sini terlihat cor-coran, dan di sebelah sininya lagi jalanan aspal. Jalannya cukup mulus dan juga minim lubang. Ya, semoga aja jalan-jalan seperti ini diperbanyak di daerah-daerah Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan sekitarnya. Akhirnya bisa terwujud bikin konten motovlog di Jalan Raya Pantura ini, yang artinya perjalanan semakin jauh. Namun ada beberapa wishlist yang belum terwujud, yaitu seperti motovlog ke Jogja, Dieng, dan juga insya Allah kalau memungkinkan ingin ke Bali. Mungkin experience-nya agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena perjalanan jauh menariknya yaitu ketika sedang membawa anak istri, ketika sudah lapar itu bisa langsung melipir ke warung-warung makan, dan juga kalau sudah terlalu larut malam bisa menginap di penginapan. Namun momen berharganya itu yaitu momen kebersamaan ketika sedang touring, ada teman ngobrol di jalan, dan juga bisa makan-makan bareng. Momen yang tidak bisa dirasakan ketika solo touring. Namun setelah
menikah sudah tidak memungkinkan untuk solo touring. Jadi kalau mau touring pasti turut serta dalam perjalanan touring. Asal anak dan istri sehat, kita gas. Namun kalau ada satu di antara kita yang sakit, nah, mungkin ditunda dulu untuk perjalanan jauhnya. Kita sudah memasuki daerah Eretan Wetan, di mana jalannya sudah mepet ke laut pantai utara. Terlihat kendaraan bernopol G dan diakhiri huruf A, itu tanda pemotor berasal dari kota Pekalongan, entah akan menempuh kemana perjalanannya. Salam seduluran, salam satu aspal pokoknya. Mengingat cuaca udah mulai terasa dingin dan juga matahari semakin redup, entah akan turun hujan ataukah tidak. Saya coba lanjutkan perjalanan selama itu tidak mengganggu. Dan benar sekali, ternyata rintik-rintik gerimis mulai turun dan sudah terlihat di lensa kamera jatuhnya titik-titik hujan. Semoga saja hanya gerimis-gerimis kecil yang tidak mengganggu perjalanan, karena kamera pun masih menggunakan HP, belum tahan air, yang mengharuskan kita untuk menepi dulu kalau hujan terjadi. Terlihat situasi terkini di jalan sini, Eretan Wetan, tepatnya di tempat-tempat tambak udang yang disinyalir bahwa tanggal 7 Oktober tahun 2025 kemarin sempat terjadi banjir rob, sehingga mengharuskan petambak-petambak udang yang terdampak merelakan tanggul-tanggulnya jebol akibat banjir rob, dan juga merelakan mata pencarian mereka akibat rob dan abrasi yang mengakibatkan tanggulnya jebol. Banyak juga rumah-rumah warga di sekitar mengalami kerusakan akibat banjir rob. Terlepas dari itu, para nelayan-nelayan pun sangat sulit untuk melakukan aktivitasnya di lautan. Banjir rob terjadi akibat perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pemkab Indramayu bersama BPBD, Dinas Sosial, dan Polres Indramayu menyalurkan bantuan darurat, termasuk mendirikan dapur umum, mendistribusikan sembako, beras, makanan instan, serta kasur bagi warga terdampak banjir rob, khususnya di Desa Eretan Kulon, Eretan Wetan, dan Kertawinangun, Kecamatan Kandang Haur. Pemerintah juga telah merelokasi warga ke hunian lebih aman. Bantuan yang diberikan: 1. Logistik dan pangan, dapur umum di Desa Eretan Kulon melayani kebutuhan makanan warga. Polres Indramayu dan Pemkab juga menyalurkan paket sembako. 2. Sarana pengungsian, penyediaan kasur dan tempat pengungsian sementara di Aula Balai Desa Kertawinangun dan lokasi lainnya. 3. Relokasi rumah, Kemensos telah meresmikan 93 unit rumah layak huni di Kampung Nelayan Sejahtera, Eretan Kulon untuk warga terdampak. Dan 4. Bantuan pendidikan, Kemenak Indramayu menyalurkan bantuan kepada 11 madrasah. Jadi seperti itulah informasi yang kami dapatkan dari sumber Google. Dari sini jalanan terlihat basah seperti sudah terjadi hujan. Kalaupun sudah terjadi hujan, kemungkinan besar daerah-daerah selanjutnya sudah tidak akan turun hujan lagi.
Disinilah letak pasar Eretan Wetan yang sangat ramai. Terlihat beberapa pangkalan ojek dan juga mobil-mobil box yang terparkir sedang melakukan drop off barang yang sangat mengganggu perjalanan, dan juga terlihat beberapa genangan air. Sebentar lagi kita memasuki jembatan besi yang menghubungkan di Desa Eretan Wetan dengan Desa Eretan Kulon. Desa yang berada di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, sekaligus desa terdekat dengan laut yang terdapat di Eretan, dan juga beberapa spot-spot pantai yang berada di Eretan ini seperti pesona laut, tempat singgah para pemudik ketika pemudik lebaran. Cukup membayar parkir Rp5.000 sudah bisa masuk, dan banyak terdapat beberapa rumah makan yang menyajikan beberapa makanan laut seperti ikan segar yang baru ditangkap nelayan ataupun ikan-ikan air tawar. Mengingat perut kami sudah terisi, jadi mungkin lain kesempatan kita bisa singgah di pesona laut nantinya. Berkendara di tengah-tengah angin kencang dan juga laju kendaraan yang cukup kencang, jadi harmonisasi antara dua arah angin, yakni angin laut pantai utara dan juga hempasan-hempasan angin yang dari kendaraan-kendaraan yang melintas dari segala arah. Kenapa di video part ini saya gunakan dubbing, yang mana sudah saya jelaskan di video part 1, yakni suara yang sedang kurang fit. Itulah alasan saya kenapa di dubbing videonya. Mudah-mudahan di next kita lewat sini dalam kondisi yang fit, sehingga suara tidak dubbing. Di Pantura juga banyak sekali truk-truk gandeng yang kita jumpai di jalanan Pantura ini. Harap berhati-hati untuk di belakang mobil-mobil tersebut, karena cukup riskan untuk kita bisa menyalip. Yang pasti kita yakin dan pasti jalanan di depan sudah kosong, kita baru bisa tancap gas untuk melewatinya. Ketika mudik kemarin, kami lewat jalan sini sekitar pukul 8:30 malaman. Jalanan masih gelap gulita, hanya saja tidak sunyi sepi. Pantura tidak sesunyi itu, 24 jam selalu jalan sibuk, banyak kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Sebagai informasi tambahan, video ini saya edit menggunakan CapCut dan bukan menggunakan Adobe Premiere Pro. Bagi orang-orang yang tertentu saja yang menggunakan Adobe Premiere Pro. Ini hanya YouTuber ecek-ecek menggunakan HP Android. Ketika dulu masih menggunakan KineMaster, video editor sejuta umat yang banyak sering digunakan para YouTuber dulu. Namun setelah adanya aplikasi CapCut, orang lebih memilih menggunakan aplikasi CapCut. Lebih praktis, lebih simple, dan juga banyak sekali pilihan-pilihan editor. Di patrol kami berteduh dulu di Alfamart karena sedikit hujan, jadi terpaksa kami berhenti.
mengamankan barang bawaan kami yang berada di tas dan di plastik lainnya agar terhindar dari air hujan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Setelah tadi sempat tertunda akibat hujan, kita lanjutkan lagi ke perjalanan dan juga mulai merekam kembali. Terlihat ada beberapa sepeda motor beca atau beca sepeda motor yang terlihat di daerah sini, tepatnya di Patrol Indramayu. Cuaca kembali cerah, mengingat tadi sempat tertunda akibat hujan, dan jalan pun dari sini sudah terlihat kering. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Akhirnya sesaat lagi akan melewati perbatasan Indramayu dengan Subang di Jembatan Sewo, di mana jembatan ini terkenal dengan tradisi menyapu receh dari Hogwarts School University, anak buahnya Harry Potter. Tradisi ini terbilang cukup unik, yakni menyapu koin para pengguna jalan yang melintas di jembatan Sewo ini. Entah tradisi dari turun temurun sejak dulu, entah maksud dan tujuannya untuk apa, apakah hanya sekedar melanjutkan tradisi yang sudah ada, ataukah sebagai bentuk memungut pajak kendaraan yang lewat di perbatasan ini, yang tentunya mengganggu kenyamanan berkendara di jalan jembatan Sewo ini. Video saya langsung loncat di jalan ini saja karena kami sudah merasa lelah. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari peristirahatan lagi di Alfamart atau Indomart terdekat. Terlihat ada sebuah Indomaret di daerah sini, jadi kami berniat untuk beristirahat kembali untuk ketiga kalinya. Di Indomaret ini saya
dan istri saya mencuci muka yang sudah kusam di sepanjang perjalanan Indramayu tadi. Setelah kami beristirahat kurang lebih 15 atau 20 menitan, kita lanjutkan kembali perjalanan. Lebih tepatnya masih di daerah Pusaka Nagara, Subang. Cuaca cukup cerah. Kami optimis cuaca akan terus cerah sampai ke Bekasi nanti. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Sudah terhitung kurang lebih 3 jam perjalanan sampai Subang sini. Termakan waktu istirahat tadi sempat tertunda 3 kali peristirahatan, rata-rata 15 menitan, sehingga kurang lebihnya termakan waktu 35 menitan. Terlihat plang ke kanan itu ke pelabuhan, lurus ke arah Jakarta. Di Kabupaten Subang ini pun punya pelabuhan sendiri, yakni Pelabuhan Patimban yang berada di Subang, yang diresmikan 4 tahun lalu oleh Presiden Jokowi pada masa kepemimpinannya, sekaligus pelabuhan pertama yang beroperasi untuk kegiatan ekspor otomotif dan juga para nelayan-nelayan yang diselenggarakan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, yang tersambung langsung dengan jalan tol yang menghubungkan kawasan industri Karawang dengan Subang, yang belum secara penuh beroperasi untuk kegiatan logistik dan perindustrian, yang belum rampung, dan proyek jalan tol ini diperkirakan akan rampung di akhir tahun 2026 hingga awal 2027. Tol yang berjarak kurang lebihnya 35 kilometeran yang menghubungkan Trans Jawa ke Patim Subang. Subang ini sangat pesat kemajuan perekonomiannya semenjak kepemimpinan Gubernur KDM. Bukan hanya Subang, namun di daerah-daerah Jawa Barat lainnya pun ikut terdampak pertumbuhan perekonomiannya. Bukti nyata seorang kepemimpinan harus bisa terrealisasikan seperti Pak KDM. Baik, kembali ke perjalanan. Seperti diinformasikan sebelumnya, perjalanan ini ketika arus balik Lebaran tahun 2026, tepatnya di tanggal 4 April tahun 2026. Namun telat upload sampai saat ini. Baru saya upload karena terhalang oleh kesibukan hampir 1 bulan penuh keterlambatan upload video kali ini. Dari tanggal 4 April hingga sekarang sudah memasuki tanggal 2 Mei. Ya, tapi nikmatin aja. Namanya juga iseng-iseng bikin video, konten, upload untuk dinikmati sendiri maupun untuk khalayak umum. Jadi tidak tergantung pada waktu, hanya mengisi keisengan atau mengisi kekosongan. Karena dengan main motor bisa tersalurkan hobinya. Dulu sempat punya channel YouTube juga yang saya buat dengan nama channel Engel Benjamin. Channelnya penuh dengan modifikasi serta trik-trik untuk kelistrikan motor. Namun sudah saya jarang upload. Saya pindah ke channel baru saya
yang isinya dengan konten-konten motovlog. Tidak mudah untuk mengejar jam tayang ataupun mengejar jumlah subscriber. Namun saya tidak mengejar semuanya itu, hanya video selingan atau video untuk dokumentasi pribadi sendiri. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton ditonton sendiri untuk kenangan nanti di masa depan. Dulu saya sempat ingin membuat konten motovlog, namun terkendala karena budget yang tidak memadai dan juga identik dengan peralatan-peralatan yang mumpuni. Akhirnya saya putuskan untuk tidak lanjut. Baru nyicil punya helm merek KYT, namun karena alat-alat pendukung lainnya belum punya, hasil saya urungkan niatnya untuk menjadi konten motovlog. Makanya dulu kontennya konten modifikasi ringan, modifikasi budget pelajar, dan penayangan pun tidak fantastis. Jumlah penayangan hanya di angka kisaran ratusan, belum sampai ribuan. Akhirnya saya tunda dan saya berhenti membuat konten. Akhirnya helm itu saya jual untuk kemudian saya modalkan untuk keperluan konten motovlog. Akhirnya setelah sekian lama jadilah konten motovlog sebagai berikut. Baiklah, kembali ke perjalanan sudah sampai ke Pemanukan, Subang, dimana kurang lebihnya sekitar 2,5 jaman lagi untuk sampai tiba ke Bekasi. Setelah melewati Pemanukan ini sepertinya terasa plong karena sudah hampir setengah jalan atau mungkin sudah setengah jalan perjalanan dari Cirebon menuju ke Bekasi ini. Jadi sehingga tidak terasa lagi sudah akan sampai tiba di Cikampek. Banyak pembahasan di konten motovlog ini yang di luar topik atau hal-hal yang tidak penting untuk diulas atau dibahas, namun hanya sekedar mengisi kekosongan di perjalanan, entah mengganggu atau tidak. Yang pasti kalau tidak suka ya tinggalkan aja atau skip video ini, dan kalau suka ya selamat menikmati tontonan video motovlog dari saya. Intinya saya tidak pernah memaksa untuk menonton video-video konten saya. Ini mah hanya sekedar selingan di waktu santai, dan juga hobi di perjalanan untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian di sepanjang jalan sambil melatih skill berbicara di video konten motovlog, sekaligus mengetes average atau rata-rata bahan bakar sepanjang perjalanan kita kali ini. Mungkin untuk motovlog pemula seperti saya ini harus banyak-banyak menonton rekomendasi motovlogger dari channel lain seperti Kang Denny Uban Gunawan, dan dari motovlog dari Gunung Kidul seperti Mandeg Motovlog, yang bisa saya simpulkan atau bisa saya tangkap
yaitu dengan gaya bicara khasnya, dan itu sebuah identitas. Makanya biarkan saja saya mempunyai ciri khas berbicara yang berbeda daripada umumnya, atau flat dalam artian saya seperti membacakan teks, namun seperti inilah gaya bicara saya, tidak banyak neko-neko atau tidak banyak intonasi yang naik turun. Jadi datar seperti inilah identitas motovlog, R1 Motovlog Channel. Baik, video langsung saya loncat di Sukamandi, Subang, dikarenakan perjalanan ini cukup panjang sehingga sedikit memangkas video-video yang saya rekam untuk menghemat baterai. Nah, langsung saya loncat saja ke daerah-daerah yang sudah dekat dengan Cikampek. Setelah perjalanan cukup panjang, tadi sempat ada orang pengendara yang menegur. Ternyata tas yang saya bawa di belakang agak sedikit miring, jadi terpaksa saya harus berhenti dan harus mengencangkan kembali ikatannya. Terima kasih orang baik yang sudah mengingatkan atau melihat keadaan barang bawaan saya yang miring, dan itu juga bisa beresiko untuk bikin celaka orang yang di belakang. Terima kasih. Sedangkan untuk barang bawaan yang di depan masih aman, yang isinya hanya jas hujan dan juga beberapa pakaian kotor. Saya mencari untuk tempat berhenti di bawah pepohonan aja untuk kami mengikat kembali ikatan yang tadi sudah kendor dan bisa beresiko atau bisa berakibat jatuh di jalan. Saya cari dulu tempat untuk kita berhenti, sedangkan perjalanan masih cukup terbilang jauh. Kalau banyak berhentinya dikhawatirkan akan lebih sore lagi datang sampai ke Bekasinya. Full suara angin dari Sukamandi ke Cikampek karena jalanan terlihat lengang. Selamat menikmati debu jalanan Pantura. Hamparan sawah kanan kiri jalan bikin betah mata memandang. Sebuah perjalanan penuh sensasi. Pantura menjadi saksi di setiap cerita. Perjalanan panjang yang penuh tantangan. Hilang fokus auto alam barzah. Salut untuk para driver yang melewati kerasnya debu jalanan Pantura.
para pejuang nafkah yang dinantikan, para istri terkasih, semangat bagi para pejuang rupiah. Maklum kami hanya perintis bukan pewaris. Sederhana saja, yang penting berkah. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Jangan tunda sebelum menyesal nantinya. Buat hidupmu lebih berarti. Ekspresikanlah dirimu seperti yang kau mau. Hidup itu bukanlah perlombaan, tapi hidup itu dikendalikan dari Sang Pencipta. Mungkin sebagian besar orang mengejar kesuksesan tanpa meraih kesuksesan di akhirat nanti. Jangan takut gagal, semesta sudah menyediakan segalanya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Cukup sekian dulu video dari kami. Kita akhiri di Kabupaten Karawang. Lanjut lagi kita ke part 3. Terima kasih sudah menonton.